Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Putristika dari kelas TK2B dengan NIM PO 7120320041. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan demam tipoid. Definisi: demam tipoid adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B, Salmonella paratyphi C. Paratipoid biasanya lebih ringan dengan gambaran klinis sama. Etiologi: demam tipoid merupakan penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh bakteri Salmonella typhosa. Seseorang yang sering menderita penyakit demam tipoid menandakan bahwa ia mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Manifestasi klinis: pada minggu pertama, gejala klinis penyakit ini ditemukan keluhan dan gejala serupa dengan penyakit infeksi akut pada umumnya: demam, nyeri kepala, pusing, nyeri otot, anoreksia, mual, muntah, obstipasi atau diare, perasaan tidak enak di perut, batuk, dan epistaksis. Pada pemeriksaan fisik, hanya didapatkan suhu tubuh meningkat. Sifat demam adalah meningkat perlahan-lahan dan terutama pada sore hari hingga malam hari. Komplikasi: yang pertama, pendarahan usus. Bila sedikit, hanya ditemukan jika dilakukan pemeriksaan tinja dengan benzidin. Jika pendarahan banyak, maka terjadi melalena yang dapat disertai nyeri perut dengan tanda-tanda renjatan. 2. Perforasi usus timbul biasanya pada minggu ketiga atau setelahnya dan terjadi pada bagian distal ileum. 3. Perionitis biasanya menyertai perforasi, tetapi dapat terjadi tanpa perforasi usus. Ditemukan gejala abdomen akut, yaitu nyeri perut hebat, dinding abdomen tegang, dan nyeri tekan. Komplikasi di luar usus terjadi karena lokalisasi peradangan akibat sepsis, yaitu meningitis, kolisitisis, ensefalopati, dan lain-lain. Pemeriksaan penunjang: yang pertama, pemeriksaan darah perifer lengkap, yaitu ditemukan leukositosis atau kadar leukosit normal. Yang kedua, pemeriksaan SGOT dan SGPT, yaitu yang sering meningkat tetapi akan kembali normal setelah sembuh. Yang ketiga, pemeriksaan uji Widal, yaitu untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap bakteri Salmonella typhi. Yang keempat, kultur, yaitu kultur darah, kultur urin, dan kultur feses. Yang terakhir, anti-Salmonella typhi IgM, yaitu untuk mendeteksi secara dini infeksi akut Salmonella typhi. Penata laksanaan untuk secara medisnya: yang pertama, pemberian antibiotik untuk membunuh kuman, contohnya amoxicillin. Yang kedua, pemberian antipiretik untuk menurunkan panas, contohnya paracetamol. Selanjutnya, tindakan keperawatannya: yang pertama, observasi dan pengobatan. Yang kedua, pasien harus tirabaring absolut untuk mencegah terjadinya komplikasi perforasi usus. Yang ketiga, mobilisasi bertahap sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Yang keempat, pasien yang kesadarannya menurun, posisi tubuhnya harus diubah pada waktu tertentu untuk menghindari komplikasi pneumonia dan dekubitus. Yang kelima, defekasi dan buang air kecil perlu diperhatikan karena kadang terjadi konstipasi dan diare. Terakhir, diet, yaitu diet yang sesuai cakup kalori dan tinggi protein. Asuhan keperawatan pengkajian: yang A, biodata klien dan penanggung jawab, nama, usia, jenis kelamin, agama, alamat. Yang B, riwayat kesehatan. Untuk keluhan utamanya biasanya mengeluh sakit kepala, demam, nyeri, dan pusing. Untuk riwayat kesehatan sekarang, biasanya mengeluh kepala terasa sakit, demam, nyeri, pusing, berat badan berkurang, mengeluh mual, muntah, anoreksia, sakit perut, hingga diare, dan mengeluh nyeri otot.
Yang ketiga itu riwayat kesehatan dahulu, mengkaji adanya riwayat atau penyakit lain atau pernah menderita penyakit seperti ini sebelumnya. Dan terakhir riwayat kesehatan keluarga, mengkaji yang menderita penyakit yang sama atau penularan. Asuhan keperawatan, pemeriksaan fisik. Yang pertama, pengkajian umum, yaitu untuk tingkat kesadarannya, posmentis, apatis, somnolen, stupor, dan koma. Untuk keadaan umumnya, sakit ringan atau sedang atau berat. Untuk tanda-tanda vital, normalnya tekanan darah 95 mmHg, nadi 60-120 kali per menit, suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, dan pernapasan 15 sampai 26 kali per menit. Pemeriksaan fisik selanjutnya. Yang pertama, pengkajian sistem tubuh, yaitu pemeriksaan kulit dan rambut, kaji nilai warna, tugas tekstur dan kulit rambut pasien. Selanjutnya, pemeriksaan kepala dan leher, yaitu mulai dari kepala, mata, hidung, telinga, mulut, dan leher. Kaji kesimetrisan, edema, lesi, maupun gangguan pada indera. Selanjutnya ke pemeriksaan dada. Yang pertama, paru-paru, inspeksi, kesimetrisan gerak nafas, palpasi, kesimetrisan taktik premitus, perkusi, suara paru, peka, redup, sono, hipersonor, timpani, auskultasi, suara paru. Yang kedua, jantung, inspeksi, amati ictus cordis, palpasi, rabe letak ictus cordis, perkusi, batas-batas jantung, auskultasi, bunyi jantung. Selanjutnya pemeriksaan abdomen, inspeksi, keadaan kulit, besar dan bentuk abdomen, gerakan, palpasi, hati, limpa, teraba atau tidak, adanya nyeri tekan, perkusi, suara peristaltik usus, aukustasi, frekuensi bising usus. Yang terakhir, pemeriksaan ekstremitas, kaji warna kulit, edema, kemampuan gerakan, dan adanya alat bantu. Kemungkinan diagnosa yang akan muncul. Yang pertama, hipovolemia. Yang kedua, defisit nutrisi. Yang ketiga, hipertermia. Yang keempat, nyeri akut. Yang kelima, intoleransi aktivitas. Rencana asuhan keperawatan. Untuk diagnosa keperawatannya hipovolemia yang bertujuan masalah hipovolemia dapat teratasi dengan kriteria hasil turgor kulit meningkat, output urin meningkat, intake cairan membaik, dan membran mukosa membaik. Untuk intervensinya, manajemen hipovolemia. Tindakannya, observasi. Yang pertama, periksa tanda dan gejala hipovolemia, dan yang kedua, monitor intake dan output cairan. Untuk terapeutiknya, yang pertama, hitung kebutuhan cairan, yang kedua, berikan asupan cairan oral, yang ketiga, berikan posisi Mondifit Trendelenburg. Yang untuk edukasinya, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral dan anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian cairan IV isotonik, dan yang terakhir kolaborasi pemberian cairan IV hipotonis. Diagnosa yang kedua, defisit nutrisi. Dengan tujuan nutrisi dapat terpenuhi dengan kriteria hasil berat badan meningkat, nafsu makan membaik, porsi makan dihabiskan 1 porsi, intake nutrisi meningkat. Intervensi, sikinya manajemen nutrisi. Tindakan, observasi, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan, fasilitas menentukan pedoman diet, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi,
Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Berikan suplemen makanan. Untuk edukasinya, anjurkan posisi duduk. Ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Diagnosa keperawatan yang ketiga, hipertermia, yang bertujuan masalah demam dapat teratasi dengan kriteria hasil suhu tubuh kembali normal sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, badan tidak teraba panas. Untuk intervensinya, manajemen hipertermia, tindakannya observasi, monitor suhu tubuh, identifikasi penyebab hipertermia. Terapeutik, sediakan lingkungan yang dingin, lakukan pendingin eksternal, longgarkan atau lepaskan pakaian. Untuk edukasinya, anjurkan tira baring, dan kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika diperlukan. Diagnosa yang keempat, nyeri akut, yang bertujuan masalah nyeri dapat teratasi dengan kriteria hasil keluhan nyeri berkurang, gelisah menurun, kesulitan tidur menurun. Dengan intervensinya, manajemen nyeri, tindakan observasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor memperberat dan memperingan nyeri, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Untuk terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri seperti terapi aromaterapi, musik, fasilitasi istirahat dan tidur, kontrol lingkungan. Untuk edukasinya, yaitu jelaskan penyebab nyeri, jelaskan cara meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Dan terakhir, kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Oke, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu diagnosa terakhir yang kemungkinan akan muncul. Diagnosa intoleransi aktivitas, yang bertujuan masalah intoleransi aktivitas dapat teratasi dengan kriteria hasil aktivitas pasien meningkat, kemampuan aktivitas bisa mandiri, dan perasaan lemah menurun. Dengan intervensinya, manajemen energi, tindakan observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional. Terapeutiknya, sediakan lingkungan yang nyaman dan rendah stimulus, lakukan latihan rentang gerak pasif atau aktif, berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. Untuk edukasinya, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Dan terakhir, kolaborasi, yaitu kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan tentang asuhan keperawatan demam tipoid. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.